Video amatir warga merekam saat sejumlah tenda dalam kegiatan bazar dan pameran UMKM dihantam angin kencang hingga roboh di alun-alun Cianjur, Jawa Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda hingga berterbangan. Para peserta dan panitia pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Insiden tenda terbalik dan roboh tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang saat pertengahan acara ajang pemberian penghargaan kepada para pelaku usaha di Cianjur. Angin dari sono datang, langsung muter dari sini. Tenda-tenda ke bawah semua sama angin, itu tenda, stand semua. Itu anginnya kencang banget atau memang? Awalnya mah kecil, semua langsung kencang ke atas naik angin. Ada korban jiwa. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang mengalami luka akibat tertimpa tiang tenda dan kini sudah mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Dan siang kali ini kami awali dari informasi di Jakarta. Seorang pria dikepung warga karena nekat berampas motor di Gambir, Jakarta Pusat. Saat diinterogasi, pelaku merupakan desersi anggota BRIMOB. Berpura-pura sebagai anggota polisi dari unit narkoba, seorang pria ditangkap warga karena diduga melakukan aksi pembegalan. Modus yang dilakukan, pelaku yang terdiri dari 2 orang mengincar korbannya yang berkendara motor menggunakan tas, hingga nantinya para pelaku akan mengambil motor korban. Saat korban meminta tolong, salah satu pelaku berhasil melarikan diri. Tadi sih saya ngeliat dia ada orang nongol kan di lapak saya jualan. Berarti ada orang beli. Saya samperin, rupanya ada 3 orang lagi dipepet tuh. 1 orang dipepet sama 2 orang. Nah, ngakunya saya samperin, ngakunya ini apa? Dari Polda, dia bawa narkoba gitu. Oh, kiranya dia bawa narkoba ini sebagai polisi. Terus si korban dia minta tolong, saya dibegal gitu. Motor saya ada sama dia. Oh, modusnya dia sebagai polisi. Ketika ditangkap dan diinterogasi, pelaku mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Saya nggak tahu itu tasnya teman saya, Bang. Satu megang saya nggak tahu isinya, Bang. Temen abang mana? Lari. Ketika polisi datang dan memeriksa identitas pelaku, nyatanya pelaku bukanlah anggota polisi, melainkan desersi anggota BRIMOB. Dirinya dipecat dari BRIMOB karena 1 tahun tidak bertugas. Kini pelaku diamankan ke Polsek Gambir dan petugas masih mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Peristiwa percobaan pencurian mobil dengan kedok hendak membeli kendaraan terjadi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Atas kejadian ini, seorang pria lanjut usia terseret beberapa meter ketika mencoba mempertahankan mobilnya. Seorang lansia RAW terekam CCTV saat terseret beberapa meter usai mempertahankan mobilnya yang dibawa APS dari rumahnya di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat APS meminta anak dari RAW menunjukkan surat-surat kendaraan yang akan dibelinya seharga 140 juta rupiah. APS berdalih sudah mentransfer uang untuk pembayaran ke rekening korban. Namun korban merasa uang belum masuk ke rekeningnya sehingga korban berusaha menghalangi APS yang hendak membawa mobil. Warga yang melihat kejadian ini spontan meneriaki APS maling. APS berhasil ditangkap dan digelandang ke Polsek Durensawit. Namun APS tak terima dituduh maling sehingga melaporkan balik kasus pengeroyokan ini ke polisi. Pembeli melakukan transfer duit, tapi transfernya ke yang komunikasi di medsos itu. Nah, setelah merasa sudah bayar, lalu dia minta surat-surat dari si pemilik mobil. Ya, surat-surat dikasih, kemudian dia pergi. Beberapa saat kemudian, si pemilik mobil ini sadar, loh saya belum terima transferan kok, langsung diteriakkan maling. Hingga kini kasus masih ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Di Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, beredar video seorang istri menggerebek rumah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian suaminya bersama wanita lain. Aksi pemukulan pun terjadi antar kedua wanita hingga sang istri terluka. Ironisnya, anak sang istri dijadikan tersangka karena membela harga diri ibunya. Inilah aksi perkelahian dua wanita di Desa Tasikmalaya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Diana Ekawati, wanita yang mengenakan jilbab dan merupakan istri sah dari sang lelaki, tak kuasa menahan emosi saat melihat Eli Yunita, wanita dengan daster bercorak bunga yang diduga merupakan selingkuhan suaminya. Bukannya merasa bersalah, Eli justru melawan dan melakukan aksi pemukulan terhadap Diana, sang istri sah. Bahkan anak kandung Eli berinisial BE juga ikut melakukan pemukulan. Atas kejadian ini, Diana kemudian melapor ke pihak berwajib. Setelah dilakukan sidang di pengadilan negeri, Eli justru dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Sementara sang anak BE dijatuhkan hukuman percobaan kurungan selama 3 bulan penjara. Kesaksian saya sendiri yang menyatakan si Bella menari sampai luka dan bercak darah ada. Si Nopi sampai ini cacat loh, cacat ini. Dibilang tidak ada luka ini. Terus si Eli Yunita itu menarik tangan saya sampai di sini biru semua, kan sudah ditampakkan oleh para jaksa. Tapi kenapa dibiarkan? Terus selama persidangan kami kembali lagi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Hakim yang terhormat melihat bagaimana perilaku Aan datang bersamaan peluk-peluk dalam pengadilan. Apakah tidak menjadi pertimbangan bagi mereka kasus ini? Jadi kami sangat kecewa dengan keputusan para hakim. Semoga hakim diberikan hidayah, ada keadilan yang nantinya benar-benar ditegakkan. Sementara Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk membuktikan para pelaku dinyatakan bersalah, perlu adanya 2 alat bukti dan keyakinan dari hakim. Saat ini Diana hanya bisa pasrah dengan keputusan hakim meski ia rasa sangat mengecewakan dan tidak adil. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sikap arogan seorang oknum petugas Syah Bandar merusak lapak seorang pedagang memicu kemarahan publik di Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat tindakan pelaku yang kasar membuat KSOP Kendari mencabut tugas operasional dan memutasi pelaku. Tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan, seorang oknum petugas Syah Bandar Kendari ini dengan arogan merusak lapak pedagang di Pelabuhan Nusantara. Tak hanya menghancurkan lapak dagangan, oknum petugas KPLP ini juga mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada korban. Sikap arogan yang dipertontonkan oknum tersebut memicu kemarahan publik setelah viral di media sosial. Menurut Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Kendari, insiden tersebut terjadi saat pelaku menertibkan pedagang yang berjualan di area masuk penumpang. Namun tindakan pelaku dianggap sangat kasar dari luar batas. Akibat tindakannya, KSOP Kendari mencabut tugas operasional pelaku dan memindahkannya ke bagian administrasi. Tadi pagi kami telah melakukan tindakan, memanggil beliau, memeriksa beliau, menanyakan si pelaku apa sih yang terjadi. Dia sudah mengaku salah, dan tapi hukuman tetap kami berikan. Pihak KSOP telah meminta maaf kepada korban dan berjanji mengawasi seluruh petugas lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal cepat yang mengangkut ratusan penumpang menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Akibatnya sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Video amatir ini merekam detik-detik sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Warga panik melihat sebuah kapal cepat dengan nomor lambung MV Miko Natalia 88 hilang kendali dan menabrak dermaga. Sejumlah penumpang kapal bahkan nekat melompat dari atas kapal ke dermaga demi bisa menyelamatkan diri.
Akibat insiden tersebut, lambung kapal mengalami rusak berat. Diduga kapal yang bertolak dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang membawa 179 penumpang dan 9 anak buah kapal hilang kendali akibat adanya disfungsi handle. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Kini kasus ini ditangani pihak Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Anyus melaporkan. Puluhan warga termasuk anak-anak korban gempa berkekuatan 5,0 magnitudo mengungsi di tenda darurat di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga secara swadaya membangun tenda seadanya karena takut kembali ke rumah menyusul terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu dan anak-anaknya yang masih balita bertahan di tenda darurat yang terbuat dari terpal di samping kebun di pinggir jalan. Warga terpaksa bertahan dan tinggal di tenda pengungsian ini dengan kondisi seadanya meski harus berdesakan. Sebagian warga korban gempa ini belum berani kembali ke rumah. Selain kondisinya rusak, warga juga takut terjadi guncangan gempa susulan. Salah satu warga menyebut anaknya terluka saat gempa terjadi karena tertimpa reruntuhan. Selain sepanjang Jalan Ciberem Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa bumi saat ini ditampung di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Namun tenda yang disediakan belum bisa menampung seluruh warga terdampak. Rusak atau gimana enggak? Kalau rumah? Retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang takut. Masih trauma? Masih ada gempa susulan? Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau kabupaten sudah menyiapkan tenda belum atau gimana? Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Yuan Pangestu di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Yuan. Bagaimana kondisi rumah warga di sana? Ada berapa rumah yang rusak akibat gempa menurut pandangan Anda, Yuan? Baik, Wiki dan juga pemirsa, dapat saya laporkan langsung dari Kertasari, di mana titik sekarang saya melaporkan ini adalah titik pusat gempa yang terjadi pada hari kemarin. Wiki, dapat saya laporkan hingga saat ini ada ribuan rumah, mencapai 2.000 lebih di Kecamatan Kertasari yang mengalami kerusakan akibat gempa kemarin. Seperti yang dapat Anda saksikan tepat di belakang saya sekarang, ada tugas gabungan dari TNI, Polri dibantu dengan relawan tengah membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat peristiwa gempa kemarin. Petugas juga hingga saat ini masih melakukan proses evakuasi di mana di rumah tersebut masih ada barang-barang berharga seperti surat-surat, perhiasan, dan bahkan yang lain. Di tempat saya sekarang berada, bahkan hingga tadi ada sebuah mobil yang sudah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dengan cara didorong. Begitu, Wiki. Baik, yang tak kalah penting juga, Yuan, adalah penjagaan di sekitar rumah-rumah yang kemudian rusak ini ya, karena seperti yang Anda tadi sampaikan juga terdapat masih ada benda-benda berharga begitu. Yuan, dari informasi yang berhasil Anda himpun hingga saat ini berapa jumlah korban yang luka akibat gempa? Hingga saat ini jumlah luka berat dengan angka 50 lebih seperti itu. Para korban yang mengalami luka, baik luka ringan dan luka berat, telah menerima perawatan dari petugas medis. Sementara itu yang mengalami luka berat hingga kini masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kabupaten Bandung. Baik, yang saya juga ingin ketahui adalah mengenai sebaran posko pengungsian. Sejauh ini ada di mana saja dan bagaimana kemudian warga di posko pengungsian tersebut, Yuan? Nah, untuk kondisi warga di posko pengungsian hingga saat ini, seluruh warga telah menempati lokasi pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Lokasi pengungsian sendiri ada dua tempat, yakni di lapangan sepak bola di Kecamatan Kertasari. Seluruh
seluruh pengungsi telah berada di sana. Namun bantuan sendiri hingga saat ini dari pengungsi baru mendapatkan mie instan serta nasi dus. Baik, artinya logistik ataupun bantuan ini sudah mulai terdistribusi kepada masyarakat yang menjadi korban dari gempa ini ya. Artinya mungkin Anda bisa sampaikan sedikit bagaimana proses penyebaran ataupun mungkin penyaluran dari bantuan-bantuan ini dan bagaimana warga kemudian mungkin merasa terbantu dengan adanya bantuan logistik ini. Ya, untuk hari ini sebagian bantuan sudah mulai masukkan ke daerah Kertasari. Pada hari kemarin sempat ada gangguan mengingat daerah Kertasari yang medannya cukup jauh dari perkotaan sehingga menyulitkan petugas untuk sampai ke lokasi menyalurkan seluruh bantuan tersebut. Baik, Yuan, kami kemudian ingin mendapatkan visual kembali dari area di mana Anda berada saat ini untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut begitu mengenai kondisi lingkungan sekitar di mana Anda kemudian berada. Baik, ini juga masih kemudian dilakukan pembersihan ya dari puing-puing bangunan yang runtuh begitu, Yuan? Betul. Hingga saat ini petugas juga masih terus melakukan pembersihan dengan peralatan seadanya, dengan menggunakan tangan, bahkan ada yang menarik bagian atap dengan tali. Petugas juga mengaku kesulitan karena kurangnya alat seperti di jongke, palu dan sebagainya untuk mendukung proses kecepatan evakuasi puing-puing bangunan milik warga. Baik, Yuan, berdasarkan informasi yang tadi juga sudah disampaikan di iNews Siang begitu mengenai warga yang sejauh ini masih takut untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing begitu karena ada kekhawatiran mengenai adanya gempa susulan begitu. Nah, bagaimana kemudian upaya dari aparat desa sendiri untuk sedikit menenangkan warga lah ya di area pengungsian begitu agar mereka kemudian tidak terlalu merasa khawatir dan jika dirasakan aman mereka bisa kembali lagi ke rumah masing-masing. Mungkin Anda bisa jelaskan mengenai ini. Ya, saat ini untuk pengungsi kembali ke rumah masing-masing itu belum ada yang terkait dari pihak terkait mengingat gempa di Kertasari sendiri masih terus terjadi, tercatat hingga kemarin malam itu terakhir gempa terjadi sebanyak 24 kali gempa susulan dengan kekuatan kecil. Pihak kepolisian juga telah turun ke pengungsian memberikan trauma healing terhadap seluruh pengungsi, terutama terhadap anak-anak yang berdampak daripada gempa tersebut. Ya, melihat dampak dari gempa yang terjadi dari bangunan yang runtuh tempat Anda kemudian berada saat ini menjadi satu hal yang dapat kita pahami begitu ya, masyarakat sejauh ini masih merasa trauma gitu untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, mengenai logistik yang dibutuhkan, mungkin Anda bisa elaborasi lagi, apalagi yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini, Yuan? Hingga saat ini bantuan makanan sudah ada, namun pengungsi di tenda pengungsian di Desa Kertasari ini masih membutuhkan beberapa tenda-tenda lainnya, mengingat tenda-tenda lain belum ada yang sampai dari petugas di daerah. Demikian. Baik, Yuan, kita harapkan bantuan logistik dapat terdistribusi dengan baik kepada warga yang saat ini berada di posko-posko pengungsian. Dan Yuan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pasca gempa mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang serius. Pagi dimelaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RT 03.
Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Dimulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD menanggapi tudingan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang ditujukan kepadanya dalam sudut pandang keperdataan. Sedangkan politisi PDIP Guntur Romli turut berkomentar atas penggunaan pesawat jet pribadi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah. Saya sering khutbah di sana sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk 1 pesawat. Kok ikut Pak JK? Gratifikasi enggak. Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh kalau bukan ketua MK siapa yang mau ngundang? Loh saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Sampai Tak hanya Mahfud MD, politisi PD Perjuangan Guntur Romli juga menjelaskan terkait Megawati yang menumpang jet pribadi yang dilakukan pada tahun 2015 lalu. Menurutnya Megawati memang menumpang jet pribadi milik konglomerat Tommy Winata setelah 4 hari di Bali, bukan meminjam. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil teman Kaesang yang diduga memberikan fasilitas pesawat jet pribadi. Untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Faisal, apakah sudah ada informasi mengenai pemanggilan teman Kaesang yang diduga memberikan fasilitas jet pribadi kepada Kaesang? Ya, Wiki, terkait hal tersebut memang belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh KPK kapan teman dari Kaesang yang disebut-sebut memberikan tumpangan jet pribadi ini akan dipanggil atau akan mendatangi gedung KPK untuk memberikan keterangan. Namun untuk saat ini, Wiki dan juga pemirsa, memang kami masih menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh KPK apakah akan memanggil teman yang disebut-sebut dengan inisial Y yang memberikan tumpangan jet pribadi tersebut, karena memang informasi yang kami dapatkan, Wiki, bahwa memang dalam sepekan ini KPK akan kembali melakukan konfirmasi terkait perjalanan Kaesang dari Jakarta menuju ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi tersebut. Nah, kemudian juga Wiki dan juga pemirsa, memang terkait kasus dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang diterima oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo ini memang untuk saat ini telah memasuki tahap baru, di mana akhirnya terungkap, Wiki, bahwa di dalam jet pribadi tersebut tak hanya ada Kaesang, melainkan ada 3 orang lainnya yang juga bertolak
sosok dari Jakarta menuju ke Amerika Serikat. Ketiga orang tersebut adalah istri dari Kaisang, kemudian juga ada kakak ipar dari Kaisang, Nadia Gudono. Tadi yang kami sebutkan istri dari Kaisang adalah Erina Gudono, kemudian kakak ipar dari Kaisang, dan juga satu staf yang tidak diinformasikan informasinya lebih lanjut, kemudian juga terkait data pribadinya. Nah, kemudian juga terkait sosok inisial Y yang disebut-sebut memberikan tumpangan ataupun bisa dikatakan tebengan kepada keempat orang ini menuju ke Amerika Serikat, memang nantinya akan diberikan atau akan dilakukan pemanggilan, namun untuk kapannya belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh KPK terkait hal tersebut. Nah, Wiki dan juga pemirsa, memang jika bisa kami ulas kembali, pada 2 hari lalu atau tepatnya pada Selasa kemarin, putra bungsu Presiden Jokowi ini mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi sekaligus memberikan keterangan terkait adanya dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang dipakainya dari Jakarta menuju ke Amerika Serikat. Di mana dalam Selasa kemarin memang juga KPK mengungkapkan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang tersebut memang jika dikonversi ke dalam rupiah ini sekitar 360 juta rupiah. Memang dalam Selasa kemarin Kaisang juga mengungkapkan bahwa jika dikonversikan atau ke dalam rupiah ini memang untuk tiket per satu orangnya dalam jet pribadi tersebut adalah sekitar 90 juta rupiah. Nah, kemudian juga dalam keterangannya pada Selasa kemarin atau pada tepatnya 2 hari yang lalu memang dikatakan oleh KPK dalam hal ini atau dalam perjalanannya Kaisang bersama dengan 3 orang lainnya ini menumpang dengan teman atau sosok yang disebut-sebut dengan inisial Y. Nah, yang ini yang masih kita tunggu sama-sama Wiki dan juga pemirsa, siapa sebenarnya sosok dengan inisial Y ini. Nah, yang nantinya juga akan dipanggil dalam sepekan ini oleh KPK untuk memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait adanya dugaan gratifikasi tersebut. Demikian Wiki, kembali ke Anda. Baik, Faisal, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Puluhan wali murid sekolah dasar negeri di Juwet Kenongo, Porong Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi demo di gerbang sekolah. Mereka memprotes kepada pihak kepala sekolah yang akan menarik pungutan untuk pembangunan sarana sekolah. Hal ini dirasa memberatkan para wali murid. Puluhan wali murid dari SDN Juwet Kenongo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melakukan orasi sambil membentangkan spanduk di gerbang sekolah. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Aksi mereka bermula dari rencana PLT kepala sekolah yang akan menarik pungutan untuk pembangunan salah satu sarana sekolah sebesar Rp100.000 dan iuran wajib sebesar Rp10.000 per murid. Para orang tua murid merasa iuran-iuran tersebut sangat memberatkan. Program itu tidak disetujui oleh semua wali murid. Tujuan program itu adalah untuk pembangunan kanopi, di mana pembangunan kanopi itu dari pihak sekolah minta bantuan berupa sumbangan sukarela berupa amplop setiap hari Jumat ini. Ada beberapa program yang diwacanakan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Sebenarnya sudah melakukan koordinasi juga dengan orang tua tapi mungkin dalam perjalanannya ada sesuatu yang miss gitu ya. Ada yang belum satu jalan sehingga ada perbedaan persepsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berharap agar tidak ada lagi aksi blokade sehingga para murid dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ibu almarhum Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Marina, menangis histeris berharap keadilan atas kematian anaknya. Sementara dari bukti-bukti adanya perundungan hingga pemerasan yang telah diberikan ke pihak kepolisian, tim kuasa hukum optimis kasus ini akan terbuka lebar dan akan ada tersangka yang ditetapkan. Nusmatun Malinah tak kuasa menahan tangisnya
dalam konferensi pers di salah satu hotel di kota Semarang. Kehilangan 2 orang yang dia cintai membuatnya terpukul. Ia berharap adanya keadilan serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya, Dr. Aulia Risma Lestari. Dari bukti-bukti yang telah diserahkan ke polisi, Nuswatun mengaku mengirimkan uang setiap bulan selama almarhum mengikuti PPDS di Undip Semarang. Dari pengakuan almarhum, uang tersebut untuk keperluan senior hingga angkatannya. Bantu saya cari keadilan, berikan keadilan. Itu hanya satu nyawa, tapi suami saya kan harus mendampingi saya. Tidak ada bisa apa. Kuasa hukum almarhum Dr. Aulia, Misyal Ahmad, mengatakan hingga bulan Agustus lalu, di mana Dr. Aulia meninggal dunia, keluarga korban masih mengirimkan uang yang ditotal mencapai 225 juta rupiah. Namun demikian, pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum optimis akan ada tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia. Jadi kami belum tahu secara pasti siapa saja pelaku itu, yang jelas adalah senior yang kita laporkan yang sedang disidik oleh pihak kepolisian. Nah, di situ juga kalau sampai nanti memang beliau kan sudah menyatakan bahwa sudah ada laporan kepada Kapolri, kepada pimpinan di situ, tapi tidak ada tanggapan. Kalau sampai nanti pembuktian itu benar di kepolisian dengan data-data dan bukti yang kita kasih, maka Kapolri itu bisa juga dijadikan tersangka karena pembiaran. Sementara itu, tim penyidik Disreskrimum Polda Jawa Tengah masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Hingga saat ini, sebanyak 34 saksi telah diperiksa dan dimungkinkan masih akan bertambah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Susno Duaji, ex-Kabar Reskrim Polri yang menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Susno memastikan kesimpulan awal kepolisian merupakan kecelakaan tunggal yang menyebabkan tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Semua ini bersesuaian untuk menunjukkan dari keterangan ahli bagaimana. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabar Reskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Sampai jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang hari ini, pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September lalu. Tidak hanya bukti baru, pihak terpidana kasus Vina juga menyiapkan puluhan saksi dalam persidangan. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September 2024 lalu. 6 terpidana yang mengajukan PK adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian bersama Rizko Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai hakim anggota. Dalam sidang yang telah bergulir ini, seluruh terpidana kasus Vina hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran mereka didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Tim kuasa hukum telah menyiapkan amunisi untuk membantu para terpidana lepas dari tuduhan yang selama ini melekat.
Di antaranya menyiapkan bukti baru atau novum, serta 39 orang saksi yang terdiri atas saksi fakta dan saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demi mengurai kepadatan kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah setempat meresmikan operasional Simpang 3 Middle Ring Road. Jalan ini memiliki panjang 7 km dan menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Dr. Leimena. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, bersama Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2, Sulawesi Selatan dan sejumlah unsur terkait meresmikan operasional Simpang 3 Middle Ring Road atau jalur lingkar tengah. Peresmian dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian ini dilakukan secara simbolis, diserahkan oleh BPTD Kelas 2 Sulawesi Selatan kepada Dinas Perhubungan Kota Makassar. Pembukaan median jalan di Simpang 3 Middle Ring Road merupakan salah satu upaya mengurai kemacetan di Kota Makassar. Kita menyempurnakan traffic management pada simpul-simpul terpadat di Kota Makassar. Jalan ini dibuat untuk menjadi jalan pintas menuju Antang tanpa membebani perempatan kayak gitu ya di muka PLTU. Nah, sehingga infrastruktur saya tidak cukup, maka manajemen traffic menjadi solusi kedua untuk menyempurnakan itu. Jalan ini sudah dilengkapi area traffic control system ATCS atau sistem pengendali lalu lintas berbasis teknologi. Middle Ring Road Makassar merupakan jalan yang berstatus nasional. Rancangan fisik Ring Road ini memiliki jalan sepanjang 7 km dengan pembangunan 4 jembatan yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Dr. Leimena menembus Jalan Borong Raya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Win, iNews melaporkan. Venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tak bisa digunakan. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan venue cabang olahraga panjat tebing PON 21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut nggak? Was-was nggak? Sempat sih, karena kirain soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang gitu, barang-barang kena badai, Pak. Ya tadi tentunya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai. Kita sementara juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi di tim putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim yang tidak memungkinkan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabur panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya. Pemirsa, Jawa Timur berhasil keluar menjadi juara di ajang sepak bola PON ke-21. Kemenangan Jatim diperoleh lewat titik putih. Laga final sepak bola mempertemukan Jawa Timur melawan Jawa Barat berlangsung sengit. Meski jual beli serangan terjadi sejak babak pertama, namun hasil 0-0 tanpa gol menyudahi pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, tim Jawa Barat harus bermain dengan 10 orang setelah Abdab Hanif mendapatkan akumulasi kartu kuning hingga harus diusir oleh wasit dari lapangan. Jawa Timur memuaskan kemenangan usai mendapatkan hadiah penalti. Rano Jutati Karenano yang maju menjadi eksekutor berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengunci kemenangan Jawa Timur atas Jawa Barat.
Tim iNews melaporkan. Tim voli indoor putri asal Jawa Timur berhasil melaju ke final setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-1 di babak semifinal PON 21 2024 Aceh Sumatera Utara. Kemenangan Jawa Timur ini serasa spesial karena diperkuat atlet voli internasional Megawati. Tim voli putri Jawa Timur akhirnya memastikan langkah maju ke babak final ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 yang digelar di Gor Voli Indoor Kompleks Sport Center Deli Serdang. Pada set pertama, tim voli putri Jatim berhasil mengakhiri game dengan angka 25-18. Namun pada set kedua DKI Jakarta sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah berhasil mengakhiri set kedua dengan nilai 22-25. Dalam set ketiga dan keempat menjadi milik Jatim setelah tim asuhan Alim Suseno berhasil menang dengan angka 25-18 dan 25-13. Sementara itu Megawati mengatakan meski timnya sempat kesulitan di set kedua, namun berkat kerja keras mereka bisa memenangkan pertandingan. Set kedua kan kita rada ragu gitu kan pergerakannya, terus di set ketiga kita merubah ritme lagi, bermain cepat, mungkin kita set kedua keikut mereka, jadi kita malah. Dengan kemenangan ini, tim voli indoor putri asal Jawa Timur berhasil melangkah ke babak final PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dan jangan lupa saksikan partai final voli putri pada Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, live hanya di iNews TV. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.